Hari ini saya kedatangan paket berupa bibit buah lagi, dan ini adalah bibit anggur juga. Sambil membuka paketan ini, saya ingin cerita sedikit soal kenapa saya membeli bibit anggur lagi. Jadi sebelumnya saya sudah membeli bibit anggur dan sudah saya tanam juga. Kemudian sepertinya juga berhasil bertahan hidup, walaupun baru sekitar 2 minggu saya tanam, tapi menunjukkan tunasnya mulai tumbuh. Nah, di situ saya mulai searching buat nyari tahu tentang pemeliharaan dan perawatan pohon anggur. Sampai tanpa sengaja, saya ketemu video yang menjelaskan tentang jenis-jenis atau varietas anggur. Lalu, salah satu yang dijelaskan di situ adalah soal jenis anggur mana yang hasil buahnya manis dan nggak manis. Jangan sampai kita membeli bibit buah anggur yang salah. Sudah lama kita rawat, sampai berbuah ternyata buahnya nggak layak dimakan karena rasanya yang asam. Nah, setelah nonton video itu, saya langsung cek histori pembelian saya di toko oren. Dan ya, ternyata saya telah melakukan kesalahan. Ternyata bibit anggur yang saya beli termasuk yang buahnya nggak layak dikonsumsi langsung. Tepuk jidat lah saya. Tapi karena sudah terlanjur memulai, saya putuskan mengeluarkan modal lagi dengan membeli bibit anggur yang buahnya bisa dikonsumsi langsung. Setelah cari tahu lagi soal jenis anggur apa yang sebaiknya saya beli, akhirnya saya membeli 3 jenis bibit anggur ini. Ini adalah jenis anggur dengan warna yang berbeda. Saya maksudkan untuk ya representasi dari 3 warna anggur, hitam, merah, sama hijau gitu. Saya beli 3 jenis, yaitu jenis Jupiter, Gosby, dan Harold. Nah, kalau yang pembelian ini dikasih tanda nih, yang ini berarti jenis Gosby, ini ada tulisannya. Terus yang ini berarti Harold. Dan yang satu ini nggak ada labelnya. Jadi yang belum ada di sini adalah Jupiter, berarti yang ini adalah jenis Jupiter. Kemudian dari tokonya juga dikasih ini, petunjuk penanganan bibit ketika datang. Ini bagus banget sih. Jadi buat saya yang awam atau baru pertama kali menanam anggur, nggak bingung lagi dengan apa yang harus saya lakukan ketika bibit-bibit ini datang. Kayak misalnya nanamnya harus gimana, treatment pertamanya apa, dan sebagainya. Selanjutnya bisa dilihat juga kalau bibit yang baru ini merupakan hasil grafting atau sambung antara pucuk tanaman dengan batang bawah yang sudah agak tua. Sedangkan yang saya beli pertama itu merupakan tunas yang langsung tumbuh dari batang utamanya. Nah, setelah saya cari tahu, biasanya yang disambung ini adalah pucuk tanaman dengan varietas unggul di buahnya, misalnya buahnya banyak, besar, manis, dan sebagainya. Sedangkan batang bawahnya adalah batang yang mempunyai kualitas bagus di misalnya tahan akan penyakit, sistem perakaran yang bagus, dan sebagainya. Jadi tujuannya agar perakarannya bagus, juga buahnya manis, gitulah kira-kira. Dan ternyata yang biasanya dijadikan pokok bawah atau rootstock itu adalah salah satunya dari jenis anggur yang pertama saya beli itu. Jadi nggak ada ruginya juga kalau saya rawat anggur yang pertama saya beli sebelumnya, karena suatu saat nanti di masa yang akan datang bisa saya jadikan rootstock untuk grafting. Begitulah kira-kira ceritanya. Jadi kesimpulannya adalah
teliti dulu, belajar yang banyak dulu, cari informasi sebanyak mungkin sebelum membeli bibit anggur biar nggak salah beli seperti saya. Akan tetapi, kalaupun sudah terlanjur salah beli, nggak apa-apa juga, tetap dirawat saja karena di balik buah yang asam ternyata masih bisa dimanfaatkan juga sifat dari pohon atau batangnya untuk dijadikan pokok tanaman baru, untuk grafting atau dijadikan rootstock.